Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA MA mengenai jaringan hewan. Kompetensi dasar dari materi yang disediakan yaitu 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan, letak, dan fungsi organ pada hewan. Indikator pembelajaran yang akan dicapai terdiri dari 1. Menjelaskan struktur jaringan pada hewan. 2. Menjelaskan letak dan fungsi jaringan pada hewan. 3. Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Selamat menonton. Jangan lupa dicatat ya, teman-teman. Sebelumnya, saya mau nanya dulu nih ke kalian. Apa sih yang dimaksud jaringan? Ayo, apa? Betul, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, struktur, fungsi, dan perilaku yang sama. Jaringan hewan terdiri dari 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan ikat, 3. Jaringan otot, dan yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan hewan yang pertama, yaitu jaringan epitel, akan dibahas oleh saya, Alza Ahdiah Fataksya, 192154036. Jaringan epitel. Teman-teman, kalian tahu nggak sih jaringan epitel ada di mana? Ayo, ada di mana? Yap, jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh, membatasi rongga tubuh, serta membatasi organ-organ dalam. Contohnya terdapat di usus, lambung, rongga hidung, dan sebagainya. Karakteristik dari jaringan epitel, yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Yang ketiga, kemampuan regenerasinya tinggi. Dan yang terakhir, sel-selnya melekat pada membran basalis. Membran basalis itu yang ditunjukkan oleh titik merah. Yang ini ya, teman-teman. Berdasarkan bentuk, jaringan epitel terdiri dari yang pertama, jaringan epitel pipih. Epitel pipih terbagi menjadi dua, yaitu jaringan epitel pipih selapis dan jaringan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis berperan dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Epitel pipih selapis terletak pada pembuluh limfe, kapiler darah, serta pada selaput jantung, paru-paru, ginjal, dan perut. Selanjutnya, jaringan epitel pipih berlapis. Jaringan epitel pipih berlapis berperan sebagai pelindung dan penghasil lendir yang letaknya di kulit vagina, esofagus, rongga hidung, rongga mulut, dan kornea mata. Yang kedua, jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus terbagi menjadi jaringan epitel kubus selapis dan jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan epitel kubus selapis berperan dalam proses sekresi, absorpsi, proteksi, dan penghasil lendir. Jaringan ini terletak pada lensa mata, tiroid, saluran nefron ginjal, dan permukaan luar ovarium.
Selanjutnya, jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan epitel kubus berlapis berperan dalam proses sekresi, absorpsi, serta proteksi dari gesekan dan pengelupasan. Jaringan ini terletak pada testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Yang ketiga, jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris terbagi menjadi jaringan epitel silindris selapis dan jaringan epitel silindris berlapis. Jaringan epitel silindris selapis berperan dalam sekresi dan absorpsi. Jaringan ini diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Sel goblet ditunjukkan pada titik merah. Jaringan epitel silindris selapis terletak pada lambung, jonjot usus halus, dan kantong empedu. Selanjutnya, jaringan epitel silindris berlapis berperan dalam sekresi dan pelindung. Jaringan ini terletak pada kelenjar susu, uretra, faring, laring, dan trakea. Yang keempat, jaringan epitel transisional. Jaringan epitel transisional memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis. Jaringan ini bersifat impermeabel. Jaringan epitel transisional berperan dalam proses sekresi dan ekskresi. Jaringan ini terletak pada uterus, saluran pernafasan, saluran urin, dan saluran reproduksi jantan. Selanjutnya, epitel kelenjar. Epitel kelenjar berfungsi dalam sekresi zat untuk proses fisiologi tubuh. Jaringan ini terletak pada kelenjar susu, uretra, laring, dan trakea. Selanjutnya, susunan jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada nomor 1, merupakan bagian apikal. Bagian ini merupakan bagian terluar dari jaringan epitel. Bagian apikal dapat termodifikasi menjadi mikrofili dan silia. Mikrofili berguna untuk memperluas bidang penyerapan, sedangkan silia berguna untuk menangkap zat-zat tertentu. Pada nomor 2, merupakan bagian basal. Bagian yang terdalam dari jaringan epitel yang berikatan dengan jaringan ikat. Selanjutnya, pada nomor 3, lamina basalis. Bagian ini merupakan bagian dari membran dasar yang letaknya setelah jaringan epitel. Selanjutnya, nomor 4, lamina reticularis. Bagian ini merupakan bagian dari membran dasar yang letaknya sebelum jaringan ikat. Yang kelima, jaringan ikat. Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Alivia Azhara di sini akan membahas mengenai jaringan ikat. Yang akan dibahas yaitu ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang sejati. Nah, sebelum membahas ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaringan ikat dan juga komponen penyusun jaringan ikat. Mohon disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas pengertian dari jaringan ikat terlebih dahulu. Nah, jaringan ikat ini biasa juga disebut dengan penyokong. Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk ke pembahasan berikutnya. Yang kedua yaitu ada mengenai komponen penyusun jaringan ikat. Nah, ada berapa sih komponen penyusun jaringan ikat itu teman-teman? Nah, komponen penyusun jaringan ikat itu terdiri dari dua, yaitu komponen sel dan juga komponen matriks dan serabut. Yang termasuk dalam komponen sel itu terlihat pada gambar itu dari huruf A hingga huruf G
Sedangkan yang termasuk ke dalam komponen matriks dan serabut itu dimulai dari huruf H hingga huruf K. Baik, untuk komponen sel, kita mulai dari huruf A yaitu makrofag. Nah, makrofag ini memiliki tugas untuk memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat dengan pembuluh darah. Kemudian, huruf B merupakan fibroblast. Nah, fibroblast ini protein yang berbentuk serat dengan memiliki fungsi sebagai bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Kemudian ada huruf C. Nah, huruf C itu merupakan sel tiang atau mast cell dan berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembukuan darah serta histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah. Kemudian kita lanjut yuk ke huruf D. Nah, huruf D ini merupakan sel lemak atau adipose sel, merupakan sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Huruf E merupakan sel darah merah. Huruf F merupakan sel darah putih, dan huruf G itu merupakan melanosit yang berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit. Kemudian ada komponen matriks dan serabut. Nah, pada komponen matriks dan serabut tadi dari huruf H hingga K. Untuk huruf A itu merupakan matriks. Nah, matriks ini merupakan komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Kemudian ada huruf I merupakan serat kolagen. Nah, serat kolagen ini berwarna putih teman-teman, tapi daya regangnya tinggi sedangkan elastisitasnya rendah. Kemudian ada J. Huruf J itu merupakan serat elastik. Nah, berwarna kuning. Nah, memiliki daya elastisitas yang tinggi dibandingkan dengan serat kolagen tadi. Kemudian yang terakhir ada huruf K, merupakan serat retikuler yang berbentuk jaring, elastisitasnya rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen, namun lebih tipis. Fungsinya yaitu untuk pengikat antar jaringan ikat lain. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi mengenai jaringan ikat yang sudah saya bahas pada awal sebelum menjelaskan pengertian jaringan ikat sendiri. Nah, untuk yang pertama, klasifikasi jaringan ikat itu ada jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini dapat dilihat pada gambar, bentuknya seperti itu ya teman-teman. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, serta sel penyusunnya lebih sedikit. Nah, jaringan ikat longgar ini memiliki fungsi loh teman-teman. Nah, fungsinya itu ada 4. Yang pertama, memberi bentuk organ dalam. Yang kedua, menyelubungi serat otot. Yang ketiga, merekatkan jaringan di bawah kulit. Dan yang keempat, membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini merupakan jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Dapat dilihat pada gambar ya teman-teman. Nah, contoh dari jaringan ikat padat itu ada pada dermis kulit dan pembungkus tulang atau tidak teratur, dan tendon dan ligamen atau teratur. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu ada jaringan lemak atau adiposa. Nah, pengertian dari jaringan lemak itu merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-ciri dari sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan juga elastis. Nah, jaringan lemak ini terdapat di sekitar organ-organ dalam dan bagian bawah kulit. Secara khusus, pada laki-laki jaringan lemak itu terletak di dada dan perempuan itu terletak di perut. Nah, adapun fungsi dari jaringan lemak itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada melindungi organ-organ dari benturan, kedua persediaan cadangan makanan, dan yang ketiga sebagai alat pengatur suhu. Oke, selanjutnya ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, jaringan tulang rawan ini merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis loh teman-teman. Nah, sel-sel penyusun dari jaringan ikat atau kartilago ini berasal dari kondroblast yang menghasilkan kondrosit. Nah, kondrosit ini mensekresikan matriks yang disebut juga dengan kondrin. Nah, sel kondrosit ini terletak dalam ruang yang disebut dengan lakuna.
Oke teman-teman, selanjutnya ada jaringan tulang sejati. Nah, sel-sel penyusun dari jaringan tulang sejati ini berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Nah, osteosit ini mensekresikan matriks yang disebut juga dengan osteon. Nah, tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi atau klasifikasi kartilago. Nah, kemudian ada struktur jaringan tulang sejati yang biasa disebut juga dengan sistem Havertz yang terdapat pada gambar. Nah, pada gambar ini terdiri dari huruf A hingga huruf E. Nah, untuk huruf A sendiri itu merupakan saluran Havertz atau saluran pusat yang berisi pembuluh darah dan juga saraf. Kemudian huruf B itu merupakan lacuna sebagai ruang tempat osteosit terletak. Kemudian huruf C merupakan kanalikuli yang merupakan struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit lainnya. Huruf D merupakan lamela, yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Dan terakhir ada huruf E merupakan matriks, yaitu tersusun atas rabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Materi selanjutnya yaitu mengenai jaringan darah. Sebelum masuk ke materi, mari perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Media Viveriati, NPM 037. Nah, mari kita bahas materinya ya. Nah, darah ini termasuk ke dalam jaringan ikat. Mengapa? Karena darah memiliki salah satu ciri jaringan ikat, yaitu mengandung matriks cairan ekstraseluler, dalam hal ini plasma darah. Nah, jaringan darah pengertiannya merupakan salah satu jenis jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair, yaitu plasma darah. Fungsinya apa? Fungsinya ada dua. Yang pertama, membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Kemudian yang kedua, mencegah infeksi dan memerangi kuman. Bisa dilihat di gambar, ada sel darah putih, ada sel darah merah, dan juga ada trombosit atau keping darah. Kemudian penyusun jaringan darah itu ada 4. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada eritrosit, yang ketiga ada leukosit, dan yang terakhir ada trombosit. Plasma darah mengandung komponen berupa air, albumin yang berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu mengatur konsentrasi cairan di dalam tubuh. Kemudian ada globulin yang berfungsi sebagai antibodi, dan ada fibrinogen yang berfungsi sebagai pembeku darah. Kemudian ada eritrosit, dalam hal ini adalah sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit ini mengandung hemoglobin yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada leukosit atau sel darah putih yang berfungsi sebagai pemakan kuman dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih ini terbagi menjadi dua, ada granulosit dan ada agranulosit. Granulosit ini merupakan sel darah putih yang bergranula. Contohnya ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil sendiri bisa dilihat pada gambar. Dia itu fungsinya menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk lewat luka yang ada di dalam tubuh kita. Nah, banyak terdapat dalam nanah. Kemudian eosinofil fungsinya melepaskan racun untuk menghancurkan patogen. Dan yang terakhir ada basofil, fungsinya itu mengeluarkan antibodi untuk mencegah penggumpalan darah. Kemudian jenis sel darah putih yang selanjutnya yaitu agranulosit, yaitu leukosit yang tidak bergranula. Contohnya ada monosit dan limfosit. Monosit ini merupakan sel darah putih yang ukurannya paling besar. Fungsinya ini untuk memakan sel-sel yang mati dan menyerang mikroorganisme. Kemudian ada limfosit yang menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibodi, dan terbagi menjadi dua, ada limfosit B dan ada limfosit T. Kemudian yang selanjutnya ada trombosit. Trombosit ini merupakan keping darah yang berfungsi sebagai pembeku darah. Materi selanjutnya yaitu mengenai jaringan limfa. Nah, jaringan limfa ini merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan. Yang kedua, mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Kemudian, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah.
menyaring dan menghancurkan mikroorganisme dan menghasilkan antibodi. Jaringan limfa ini tersusun atas 3 komponen. Yang pertama ada organ limfa, yang kedua ada pembuluh limfa, dan yang ketiga ada cairan limfa. Untuk organ limfa itu ada nodus limfa, tonsil, kelenjar timus, dan limfa. Kemudian untuk pembuluh limfa ini memiliki ciri-ciri berupa vena yang kecil, berdinding tipis, transparan, terbuka di ujung-ujungnya, dan memiliki kapiler limfa. Kemudian cairan limfa adalah cairan yang ada di jaringan yang mampu diserap ke dalam kapiler limfa. Cukup sekian materi mengenai jaringan ikat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Zulfa Rifa Nabila, NPM 192154029. Baik adik-adik sekalian, setelah tadi kita mempelajari tentang jaringan epitel dan jaringan ikat, sekarang kita beralih ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jaringan otot hewan. Namun sebelumnya, perlu adik-adik ketahui dulu nih, apa sih jaringan otot hewan itu? Nah, jaringan otot merupakan salah satu bagian dari sistem muskuloskeletal. Oleh karena itu, jaringan otot bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang juga mengandung jaringan ikat. Nah, jadi masih berkesinambungan ya dengan pembahasan sebelumnya. Nah, selanjutnya karakteristik jaringan otot. Ternyata jaringan otot juga memiliki karakteristik khusus loh. Yang pertama yaitu kontraktilitas. Nah, otot ini memiliki kemampuan menegang atau memendek. Bila otot diberi rangsang, maka otot akan memendek hingga 1/6 kali panjang semulanya loh. Nah, untuk yang kedua yaitu ekstensibilitas. Kebalikan dari sebelumnya, di sini otot memiliki kemampuan untuk memanjang bila otot mendapat gaya tarik. Nah, contohnya pada otot perut kita, maka otot perut akan memanjang bila perut terisi penuh dengan makanan. Selanjutnya, yaitu elastisitas, di mana otot memiliki kemampuan untuk kembali pada bentuk atau ukuran semula setelah mengalami pemanjangan maupun pemendekan. Selanjutnya yaitu iritabilitas, kemampuan otot untuk memberi tanggapan atau respon bila otot diberi rangsangan. Nah, ini juga akan berkesinambungan dengan pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai jaringan syaraf. Pembahasan selanjutnya yaitu lapisan otot dan jaringan ikat pada otot. Nah, ternyata otot ini memiliki beberapa lapisan loh. Yang pertama yaitu dari lapisan yang terluar, epimysium, atau pembungkus terluar yang mengelilingi otot, memisahkan otot dari jaringan dan organ sekitarnya, mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa, dan serabut saraf. Kemudian untuk di bagian tengah yaitu perimysium, membungkus partikulus otot, terdiri dari serat kolagen dan elastis, mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. Kemudian lapisan terakhir yaitu yang paling dalam yang bernama endomysium. Endomysium ini membungkus serat otot, terdiri dari jaringan ikat longgar, mengandung pembuluh darah, serabut saraf, dan sel satelit. Kemudian ada lagi nih, serat kolagen pada ketiga lapis pembungkus otot yang bersatu pada ujung otot dan membentuk tautan otot. Nah, yang ini dinamakan sebagai tendon atau aponeurosis. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini ya. Kita akan membahas bagian-bagian penyusun sel otot. Nah, seperti pada umumnya, ternyata otot juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada sarkolema. Sarkolema ini jika dalam sel pada umumnya yaitu seperti plasmalema atau membran pelapis otot untuk melindungi otot. Kemudian yang kedua ada sarkoplasma. Layaknya sitoplasma, sarkoplasma ini merupakan cairan sel otot tempat miofilamen.
miofibril, dan organel otot berada. Nah, untuk organel-organelnya itu apa aja sih? Ya, organelnya itu antara lain seperti nukleus atau inti, kemudian mitokondria. Nah, mitokondria ini jika dalam sel otot dinamakan sarkosom. Kemudian ada retikulum sarkoplasma. Yang keempat yaitu ada miofibril. Miofibril ini merupakan serat-serat otot yang terdiri dari miofilamen. Miofilamen itu sendiri merupakan benang-benang atau filamen halus yang membentuk miofibril. Terdiri dari dua macam, yaitu miofilamen homogen yang terdapat pada otot halus dan miofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung dan otot lurik atau otot rangka. Selanjutnya, bahas jenis-jenis otot. Secara umum, otot itu terdiri dari 3 jenis. Pada tubuh manusia, yaitu terdiri dari yang pertama ada otot jantung, letaknya tentu saja ada di jantung. Kemudian ada otot polos, sebenarnya otot polos ini ada di beberapa sistem organ tertentu, namun banyak juga di sistem seperti sistem pencernaan, kemudian sistem reproduksi, pernafasan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu ada di alat gerak kita, yaitu otot lurik atau otot rangka yang berfungsi dalam muskuloskeletal atau sistem rangka otot. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas otot lurik atau disebut juga otot rangka atau disebut juga otot skelet. Otot lurik atau otot rangka merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Dinamakan otot lurik karena bila dilihat di bawah mikroskop, maka akan tampak adanya garis seperti gelap dan terang yang berselang-seling melintang di sepanjang serabut otot. Nah, oleh sebab itu, nama lain dari garis gelap dan terang tersebut yang membuatnya dinamakan sebagai otot lurik. Untuk gambarnya bisa dilihat ya di samping. Kemudian apa aja sih ciri umum serta fungsi dan letak dari otot lurik ini? Untuk ciri-cirinya terdiri dari sel-sel atau serat otot, jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian seratnya panjang, berbentuk silindris dengan inti yang banyaknya di perifer atau di tepi. Panjang seratnya yaitu sekitar 1 mm sampai 4 cm. Sarkolema dibungkus oleh endomisium dan tampak berlurik, serta tampak bagian gelap dan terangnya. Kemudian ia juga bekerja secara sadar sesuai kehendak dengan pengaruh saraf sadar. Nah, karena dipengaruhi oleh saraf sadar inilah, maka gerakannya akan cepat dan mudah lelah. Untuk fungsi dan tempatnya, fungsi dari otot lurik ini tentu saja untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Untuk letaknya, otot lurik tentu saja melekat pada seluruh rangka tubuh. Kita akan membahas mengenai struktur miofibril dari otot lurik. Nah, karena struktur miofibril dari otot lurik ini yang paling sering kita pelajari ya di SMK, setiap miofibril terbentuk dari filamen yang berjalan sejajar, atau disebut miofilamen, yang terdiri dari pita gelap atau disebut pita A. Nah, pita gelap ini terbentuk dari filamen tebal dengan protein utamanya yaitu miosin. Catat ya, miosin. Kemudian ada juga nih pita terang atau disebut pita I. Letaknya itu mulai dari garis Z hingga ujung pita tebal. Terbentuk dari filamen tipis dengan protein utamanya aktin, tropomiosin, dan troponin. Keduanya terletak berselang-seling. Pada bagian tengah pita gelap terdapat pita terang atau zona H, di mana pita tebal dan pita tipis tidak saling tumpang tindih, dan di tengahnya terdapat garis M. Bagian tengah pita terang terdapat garis Z atau yang disebut Krause membran. Di antara dua garis Z tersebut ada yang disebut dengan sarkomer. Nah,
Sarkomer ini merupakan unit kontraksi terkecil dari otot. Jumlahnya bisa sekitar sampai 10.000 sarkomer pada setiap miofibril dengan panjang kurang lebih 2 mikrometer. Distribusi filamen tebal dan tipis ini yang mengakibatkan serat otot itu seperti tampak berlurik. Ya, kita akan membahas mengenai otot polos. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelendong. Cara kerjanya tidak disadari, memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Untuk ciri umum, otot ini tentu saja polos, berbentuk fusiform atau gelendong, serta berbentuk silinder atau lonjong. Dikelilingi oleh membrana basalis dan jaringan ikat retikuler. Panjangnya bervariasi, berkisar 20 mikrometer pada pembuluh darah kecil hingga 500 mikrometer pada uterus dalam keadaan hamil. Inti atau nukleusnya hanya satu di sentral. Serat otot lebih kecil dari otot skelet, tidak memiliki sarkomer dan tidak memiliki tubulus T. Karena tubulus T itu hanya terdapat pada otot lurik dan juga otot jantung. Kemudian bekerja secara tidak sadar, refleks, dan di bawah pengaruh saraf otonom, sehingga gerakannya akan lambat dan tidak mudah lelah. Untuk fungsinya, fungsi dari otot polos ini bermacam-macam, tergantung pada organ mana yang ditempatinya. Misalnya pada sistem kardiovaskuler, digestif, urogenital, dan respirasi untuk mengatur lumen dan mobilitas. Sementara pada saluran cerna terjadi kontraksi ritmik sebagai peristaltik. Dan pada sistem genitalia wanita untuk mendorong sel telur. Nah, tempat dari adanya otot lurik ini bermacam-macam ya. Contohnya ada pada bola mata, kemudian ada pada dinding pembuluh darah, ada pada saluran nafas, saluran pencernaan, organ urinarius, dan organ reproduksi. Selanjutnya kita akan bahas otot jantung. Otot jantung ini memiliki keunikan tersendiri karena secara fisik bentuknya itu mirip dengan otot lurik. Ia juga memiliki garis gelap dan terang seperti lurik tadi. Namun untuk mekanismenya yaitu seperti otot polos karena ia bekerja secara tidak sadar. Nah, jaringan otot jantung ini merupakan penyusun jantung dan vena cava yang menuju jantung. Jaringan otot ini tersusun oleh serabut lurik seperti yang disebutkan tadi, yang bercabang-cabang dan saling berhubungan. Inti selnya terletak di tengah dan dapat berjumlah lebih dari satu. Lebih tepatnya itu ada 1-2 nukleus. Nah, untuk ciri umum dan fungsi serta tempatnya, ciri-cirinya itu sel berbentuk silindris dengan cabang-cabang atau syncytium yang saling berhubungan pada diskus interkalaris. Nah, untuk diskus interkalaris ini bisa dilihat ya pada strukturnya di samping ini. Kemudian nukleusnya berjumlah 1-2 yang terletak di sentral atau di tengah. Bekerja secara tidak sadar atau involuntir. Kemudian tubulus T pada jantung memiliki ukuran yang lebih besar dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian memiliki jumlah mitokondria atau sarkosomnya itu 40% dari volume sitoplasma, lebih banyak dari otot skelet. Nah, mengapa mitokondrianya ini lebih banyak daripada otot skelet? Sesuai dengan fungsinya ya, jantung itu berfungsi dalam sistem kardiovaskuler atau peredaran darah. Maka dari itu, butuh lebih banyak mitokondria agar lebih banyak lagi energi yang dikeluarkan atau ATP yang dikeluarkannya. Kemudian untuk fungsi dan tempatnya, fungsi dari otot jantung ini adalah memompa darah keluar jantung. Dan tempatnya tentu saja ada di lapisan tengah dinding jantung. Akhir kita akan membahas mengenai perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung secara ringkasnya dapat dibuat dalam tabel berikut ini.
Untuk pembedanya, tempatnya itu jika otot rangka melekat pada rangka. Otot polos melekat pada sistem organ tubuh tertentu, dan otot jantung terletak di dinding jantung. Bentuk serabutnya jika otot rangka memanjang, silindris, serta ujungnya tumpul. Otot polos memanjang, berbentuk silindris, serta ujungnya lancip. Sementara otot jantung yaitu memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Jumlah nukleusnya untuk otot rangka ini berjumlah banyak. Otot polos berjumlah 1 dan otot jantung 1-2. Letak nukleusnya, jika otot rangka berada di tepi, otot polos dan otot jantung itu berada di tengah. Kemudian untuk garis melintangnya, kalau otot rangka ini ada, otot polos tidak ada, dan otot jantung ini ada. Garis melintang ini yaitu garis gelap yang terang tadi ya. Kemudian kecepatan kontraksinya, otot rangka ini paling cepat, sehingga mudah lelah. Kemudian otot polos itu paling lambat, sementara otot jantung itu sedang. Kemampuan berkontraksinya, otot rangka ini sebentar, otot polos lama, sedangkan otot jantung sedang. Dan tipe kontrolnya, otot rangka ini menurut kehendak, otot polos serta otot jantung itu tidak menurut kehendak atau bekerja secara tidak sadar. Nah, sampai di sini ya untuk pembahasan mengenai jaringan otot. Kita beralih ke pembahasan jaringan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Firmansyah dengan NPM 192154117. Saya dari kelompok 3 dengan mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf. Pada pembahasan jaringan saraf, yang pertama ada pengertian jaringan saraf. Pengertian jaringan saraf yaitu saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada struktur sel saraf. Di antaranya ada dendrit. Dendrit berfungsi menerima sebuah rangsangan. Yang kedua ada badan sel yang berfungsi untuk memproses rangsang. Yang ketiga ada akson. Akson berfungsi mengantarkan rangsangan menuju sinapsis. Yang keempat ada sel Schwann yang berupa lemak yaitu berfungsi menghasilkan myelin. Yang kelima ada selubung myelin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam ada nodus Rempeyre atau juga bisa disebut dengan celah yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Yang terakhir ada sinapsis yaitu berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Yang selanjutnya ada macam-macam jaringan saraf. Di antaranya ada saraf sensorik. Saraf sensorik adalah sebuah saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau juga indera yang menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf interneuron, yaitu saraf penghubung antar saraf atau juga konektor, dan saraf sensorik dengan saraf motorik atau juga adestor. Yang ketiga ada saraf motorik, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau juga otot, bisa disebut juga dengan penanggap rangsangan. Yang terakhir ada berdasarkan bentuknya. Jaringan saraf berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama ada saraf multipolar, yang kedua ada saraf bipolar, yang ketiga ada saraf unipolar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu ya, yaitu bagian pembahasan soal-soal. Ada 4 contoh soal dan ada juga 4 latihan soal. Sebelum masuk ke bagian berikut, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Media Sisariati dengan NPM 037. Mari kita langsung bahas contoh soal yang pertama. Manakah dari tabel berikut ini yang menunjukkan hubungan yang sesuai antara jaringan, ciri-ciri, dan fungsinya? Nah, ini tabelnya ya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus memperhatikan tabelnya terlebih dahulu. Ada gambar jaringannya, kemudian ada ciri-cirinya, dan ada fungsinya. Kita lihat satu persatu pilihan jawaban. Untuk option A,
Itu di gambar terlihat gambar dari otot jantung. Kita lihat ciri-cirinya, berbentuk silinder panjang bercabang, inti sel satu di tengah. Betul ya, fungsinya melakukan gerak sadar. Nah, ini kurang tepat ya, karena otot jantung itu bekerja secara tidak sadar. Jadi pilihan jawaban yang A itu salah. Kemudian option yang B itu merupakan gambar dari otot lurik. Ciri-cirinya berbentuk silinder panjang, inti banyak di tepi, betul. Kemudian fungsinya melakukan gerak sadar. Betul ya. Jadi untuk sementara option B ini betul. Kemudian option C itu merupakan jaringan epitel. Kita lihat ciri-cirinya berbentuk kubus selapis. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini merupakan epitel pipih selapis. Jadi jawaban C ini salah. Kemudian option yang D berbentuk pipih selapis, betul ya, terletak di ovarium. Nah, ini karena kalau yang di ovarium itu adalah epitel kubus selapis, dan fungsinya juga kalau epitel pipih selapis ini bukan untuk sekresi hormon dan enzim. Jadi jawaban yang D juga salah. Kemudian pilihan jawaban yang E yaitu berbentuk silinder selapis terletak di kelenjar ludah. Kemudian untuk perlindungan dan absorpsi ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Contoh soal yang kedua. Bagian yang ditunjuk oleh huruf A, D, dan F berturut-turut adalah, nah, masih ingat ya? Adik-adik, ini merupakan gambar dari jaringan saraf atau gambar dari sel saraf. Yang diminta di soal adalah huruf A, D, dan F. Untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus menentukan dulu bagian yang A itu apa, B itu apa. Di sini saya sudah menyediakan pembahasannya. Nah, A ini dendrit. Betul ya? Yang ditunjukkan oleh huruf A merupakan dendrit yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian yang huruf B itu adalah badan sel untuk memproses rangsangan. Kemudian bagian yang C itu ada akson yang berfungsi mengantarkan impuls. Kemudian bagian D ada sel Schwann. Bagian E ada selubung mielin. Bagian F ada nodus Ranvier. Kemudian bagian G ada sinapsis. Jadi untuk bagian yang ditunjuk A, D, dan F berturut-turut jawaban yang benar. Untuk yang A salah ya, karena bagian A itu bukan akson. Kemudian yang B juga dendritnya benar. Kemudian yang D-nya itu sel Schwann, harusnya ini selubung mielin, jadi salah. Kemudian yang option C ini, yang A itu dendrit benar, kemudian yang D itu harusnya sel Schwann ya, salah juga. Kemudian yang D dendrit, sel Schwann, dan nodus ini benar ya, dan otomatis yang E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Contoh soal yang ketiga. Nah, gambar berikut merupakan gambar epitel pipih berlapis. Epitel tersebut terletak di A. alveolus, B. saluran kelenjar ludah, C. di kulit, D. di kandung kemih, dan E. di saluran pernapasan atas. Nah, bentuk epitel ini berhubungan dengan fungsinya. Jadi untuk alveolus, apakah mungkin alveolus ini merupakan penyusunnya itu epitel pipih berlapis? Karena alveolus itu untuk pertukaran udara ya. Saya sudah menyediakan pembahasannya. Nah, untuk alveolus ini penyusunnya itu adalah epitel pipih selapis karena berfungsi untuk pertukaran udara supaya lebih mudah. Karena kalau berlapis itu berarti lebih tebal. Jadi option yang A itu salah. Kemudian yang B itu saluran kelenjar ludah itu adalah epitel kubus selapis. Jadi salah juga ya. Kemudian yang C itu epitel pipih berlapis. Nah, ini yang sesuai yang diminta oleh soal. Jadi jawaban C benar. Kemudian option yang D itu kandung kemih merupakan epitel transisional. Dan saluran pernapasan atas ini merupakan epitel silindris semu bersilia. Jadi otomatis D dan E itu salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Contoh soal yang terakhir ya, soal yang keempat. Ditemukan fungsi suatu jaringan sebagai berikut. Pertama, untuk menyimpan energi, membentuk tubuh, kemudian penyusun sistem peredaran darah,
mengikat dan menunjang jaringan lain, dan pengisi rongga di antara organ. Nah, pilihannya ada A. Otot, B. Lemak, C. Ikat, D. Saraf, dan E. Epitel. Kira-kira dari fungsinya itu masuk ke jaringan apa sih? Apakah otot itu untuk penyusun sistem peredaran darah? Tidak ya. Jadi yang option A ini kita eliminasi, salah. Kemudian option B itu lemak, penyimpan energi, bisa. Pembentuk tubuh, tidak bisa ya, lemak, jadi yang B juga salah. Yang C, penyimpan energi, jaringan ikat, bisa karena lemak termasuk jaringan ikat. Pembentuk tubuh bisa karena di jaringan ikat itu ada jaringan tulang. Penyusun sistem peredaran darah bisa juga karena jaringan ikat juga mencangkup jaringan darah. Mengikat dan menunjang jaringan lain juga benar, dan pengisi rongga di antara organ ini juga benar. Jadi option C ini benar ya. Nah, berarti otomatis saraf itu tidak memiliki fungsi-fungsi di atas, dan epitel juga demikian. Jadi D dan E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban dengan option C. Nah, seperti itulah contoh dan pembahasan soal. Kita berlanjut ke latihan soalnya ya. Terima kasih. Nah, ini untuk latihannya ya. Ada 4 latihan. Untuk latihan yang pertama, soalnya sebagai berikut. Ditemukan jaringan dengan ciri-ciri sebagai berikut: berbentuk pipih, kubus, dan silindris, terletak pada permukaan organ, berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Jaringan yang dimaksud adalah jaringan. Optionnya yang pertama, A. Otot, B. Lemak, C. Ikat, D. Saraf, E. Epitel. Silahkan dijawab ya adik-adik. Kemudian berlanjut ke latihan yang kedua. Soalnya yaitu, suatu jaringan pada persendian tulang belakang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gelap dan keruh. Yang kedua, sumber kolagen tersusun sejajar membentuk satu berkas. Nah, kira-kira udah pada tahu belum itu termasuk jaringan apa ya? Jadi, jaringan tersebut adalah jaringan pilihannya ada A. Tulang rawan hialin, B. Tulang rawan elastis, C. Tulang rawan fibroblast, D. Tulang kompak, dan E. Tulang spons. Silahkan dijawab ya. Latihan yang ketiga. Silahkan perhatikan tabel tersebut ya. Itu ada pilihannya. Untuk option A ada gambar jaringannya, kemudian ada fungsinya. Kemudian untuk option B ada gambar jaringannya pula dan ada fungsinya sebagai alat komunikasi. Option C untuk bergerak, option D untuk memompahkan darah, dan option E untuk kontraksi. Silahkan diperhatikan bentuk-bentuk jaringan yang sudah dipelajari sebelumnya serta cocokkan dengan fungsinya. Kira-kira mana ya yang paling tepat? Silahkan dijawab. Ini merupakan latihan yang terakhir ya, soalnya yaitu saraf berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi sensoris, motoris, dan konektor. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar adalah A. Motoris membawa impuls dari saraf pusat ke efektor, B. Konektor membawa impuls dari reseptor ke efektor, C. Motoris membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, D. Sensoris membawa impuls dari saraf pusat ke efektor, dan E. Konektor membawa impuls dari saraf pusat ke reseptor. Silahkan diingat-ingat lagi ya hubungan antara saraf sensoris, motoris, dan konektor. Selamat menjawab, jangan berhenti sampai di sini, terus semangat belajar.